selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 2 Januari tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Ini kita menjelang bulan baru di Capricorn, dan ini baru masuk ke Capricorn pada hari ini. Bulan baru di Capricorn itu sendiri artinya adalah your hard work is paying off. Jadi kalau paying off itu artinya kita udah pernah nabung. Jadi ini sangat kental bulan baru ini. Seberapa besar kita mendapatkan kabar baik atau mulai satu yang baru itu tergantung dari apa yang pernah kita upayakan. Oke. Ini kalau hari ini sebenarnya bulan akan sextile dengan Jupiter. Kalau saya melihat ini lebih pada kita memanfaatkan hari ini semaksimal mungkin untuk mengerjakan sesuatu yang memang sudah menjadi rencana kita. Jadi kalau kemarin kita membuat di agenda kita 1, 2, 3 kegiatan, itu yang kita lakukan hari ini dan kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Itu aja yang saya lihat. Dan flourish, dan ini juga sama dengan tadi ide dari bulan baru di Capricorn. Kita akan berkembang ya, jadi kita melakukan semua dengan tekun, dengan sepenuh hati. Sebenarnya kita ingin semua yang terbaik, tapi kita tidak pernah mengharapkan sesuatu khusus. Kita hanya ingin melakukan yang terbaik. Dan oleh sebab itu kita menerima hadiah dari semua ketekunan kita, dan kita juga karena kita nggak berpikir ambisi khusus. Itu yang saya lihat ya. Jadi kalau dari sini enjoy growth and reward, ini juga sama kan energinya dengan yang tadi, bahwa kita bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah pernah kita tanam sebelumnya. Magic Guardian, unlock the magic within. Ya, jadi kalau Uranus itu, dan itu akan terjadi besok ya, ketika bulan conjunction dengan matahari dan dia trine dengan Uranus, maka itu artinya adalah semua dimungkinkan. Jadi kalau kemarin kartu ruminya adalah the impossible made possible, maka ya ini Magic Guardian. Tapi semua kembali lagi tergantung dari apa yang sudah pernah kita upayakan. Spirit Fox ini sama seperti kemarin ya, ada rahasia yang masih disembunyikan dari kita, dan itu karena memang semesta ingin membuat kita menjadi bahagia. Saya yakin itu. Kenapa kita belum tahu ke depannya mau ngapain? Kalau dari ruminya, satu kartu Dance of the Divine Feminine. Iya, jadi ini kan, if tree could move from one place to another, it would not suffer the pain of the soul or the oppressive wounds. If the sun and the moon stood still like the rock, they would not offer brilliance. Jadi semua kebahagiaan kita, semua hasil terindah yang kita dapat itu hanya dimungkinkan kalau kita pernah melakukan sesuatu sebelumnya. Karena kalau kita bergerak, dan jadi kebahagiaan itu dirasakan kalau kita tahu artinya sedih. Ya, kita tahu kita mendapatkan hasil terindah karena kita pernah bersusah payah. Sama, karena kita pernah bersusah payah mencapai apa yang kita inginkan tanpa mengeluh. Ini juga kemarin sudah pernah ya, hari apa ya, saya lupa, hari Jumat mungkin, perubahan ini ya, COVID yang di tengah. Tapi hari ini kita hanya komunikasi biasa aja ya. Apa yang kita bisa lakukan hari ini kita lakukan, nggak usah terlalu dipikirkan ya. Artinya mengalir begitu saja, perubahan itu datang dengan sendirinya, dan kita akan melihat sama kayak kemarin ya, gambar ular ini adalah
Kalau memang kita sudah mengupayakan sesuatu, ya udah, bagaimana hasilnya itu nanti. Kalau kita melihat kita mengupayakan orang lain untuk tidak melakukan sesuatu dan kita tidak berhasil untuk meyakinkan dia bahwa itu tidak akan berhasil, maka yang akan menetapkan semua dia berhasil apa enggak udah semesta, kita lepaskan. Kita hanya bisa melihat kita sebagai penonton. Setiap individu di depan kita itu akan mendapatkan hadiah sesuai dengan apa yang diupayakan. Itu yang saya lihat. Kita akan paham benar bahwa kalau ada orang dapat penghargaan besar ya karena memang mengupayakan. Buat keempatnya terbalik. Iya, jadi kayaknya hari ini tuh mungkin buat beberapa, jadi selalu di bagian tarot yang ini itu sisi yang satunya ketika ada kekecewaan karena akhirnya hubungan ini menjadi formal, tidak seimbang, diucapkan tidak seimbang, unequal relationship, sehingga ya putus or something gitu ya, termasuk putus kontrak misalnya. Jadi challenge-nya adalah fundamentalis kalau di sini. Kalau menurut saya challenge-nya adalah ya kita seperti tidak bisa menerima aturannya memang begitu. Kalau 3 kali gagal atau 3 kali dapat surat peringatan ya udah itu yang terakhir, udah nggak ada lagi kesempatan baru. Dan kita sangat terganggu dengan aturan yang tidak bisa diubah. Kita masih mengupayakan untuk berubah. Jadi ini hanya buat beberapa ya. Advice-nya jangan melakukan apa-apa. Ya, karena kalau kita melakukan sesuatu itu selain tidak akan berhasil dan terkesan ngotot, manipulatif, which is nggak membawa kondite yang lebih baik. Kalau kalah ya kalah. Sorry, ini sepertinya buat sebagian ya, karena ini kan perubahan, dan perubahan yang diceritakan tadi tergantung dari apa yang sudah kita upayakan. Sebagian tidak tahu apa hubungannya antara upaya dengan apa yang didapat, dan yang didapat adalah kekecewaan dan masih marah, masih nggak terima, belum berdamai. Buat beberapa, mudah-mudahan bukan di antara kita. Kita mungkin bisa melihat aja di situasi. Kadang-kadang bacaan bukan buat kita, diri pribadi, untuk memahami situasi. If left to its own resources and if you stayed out of the way, your body would heal itself and often instantaneously. Iya. If left to its own resource. Jadi kita kembalikan kalau ke orang itu ya situ aja. Jadi kita nggak ngurusin orang, kita nyingkir aja. Nyingkir dari semua yang toksik, semua yang ngamuk-ngamuk, semua yang marah-marah, semua yang kecewa. Kita minggir aja, begitu energi itu kita lepas, berdamai, dan kita fokus dengan jalan kita yang tanpa drama ya, aman gitu ya. Tiba-tiba yang tadinya menyakitkan kita, merasa kita ditekan gitu ya, kalau dekat, kalau kita memberi jarak kan kita nggak dapat lagi tekanan itu. Maka badan kita, jiwa kita, emosi kita akan heal secara cepat begitu. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.